Oh ya teman-teman, sedikit curhat cerita nih. Guys, welcome back di my YouTube channel Keluarga Cowok Amerika bersama saya Lily Ace dan anakku itu Nadine Purwakirana lagi nyopir. Ini kita pulang kerja, sama-sama pulang kerja, terus pulang bareng berdua. Dek konsentrasi nyopir ya. Ibu Esing bikin vlog ya, perjalanan sekitar 26 menit lagi untuk sampai tujuan. Kita nggak lewat freeway karena freeway-nya itu macet kayak rame, jadi kita avoid freeway, lewat jalan biasa. Ini kawasan industri. Hari ini tuh cuaca cerah, lumayan rada hangat teman-teman ya. Kalau lewat sini tuh lumayan enak ya, ndak macet-macet banget ki jalure. Tapi nanti di sana rada macet deh. Saya pulang kerja jam 5.30 ya ini tadi, terus Nadine pulang kerja jam 5, jadi dia nungguin ibu terus kita pulang bareng-bareng. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai rumah. Di rumah berdua saja, cuma Nadine sama saya karena bapak masih kerja, jadi ada appointment jam 6 ya. Sekarang tuh saya seneng banget karena Nadine udah bisa bawa mobil sendiri ya, jadi kayak gini kita bisa pulang berdua. Kalau bapak ada kerja jam 6, bisa dia yang jemput saya. Ya, semua kan butuh proses ya. Untuk bisa sampai di detik ini itu semua butuh proses teman-teman ya. Mari menikmati, cuci mulut dulu nyampe rumah. Ini enak banget teman-teman ya. Naked Mighty Mango Machine. Jadi dari semua jenis jus buah yang saya jumpai di Amerika, yang paling saya suka juga cuma ini, yang merek Naked ini. Terus ini rasa mangga, pisang sama jeruk. Ini favorit saya beli jus. Jadi itu ya cuma ini, rasa ini, merek ini, wes itu tok. Liane saya nggak fan. Oh ya teman-teman, sedikit curhat cerita nih. Udah lama kan saya nggak bikin vlog ini. Kalau teman-teman di posisi saya itu bagaimana solusinya gini ya teman. Jadi saya kan kerja di tempat kerja yang inilah ya, itu udah hampir 4 tahun lah ya teman-teman. Bulan November nanti anniversary keempat ya. Dulu itu ada, nggak tak sebutkan nama lah ya, ada pokoknya bagian level manager yang bagian ngurusin kayak internal theft maupun pencuri internal maupun pencuri eksternal gitu loh ya. Itu manajernya, sama yang distriknya yang bagian ngurusin seluruh di Washington State itu bosnya itu. Namanya ini, nama huruf depannya bisa tak bilang nama samaran aja ya, Jenny. Nah terus yang manajer di tempat kerjaku itu namanya Carlos, Jenny dan Carlos ya. Jadi Jenny ini bosnya si Carlos. Nah akhir tahun kemarin si Jenny ini resign dari perusahaan tempat kerjaku, terus pindah ke perusahaan lain yang kayak kompetitor gitu, tapi lebih high-end brandnya ya, yang mereka jual itu isinya. Nah si manajer yang anak buahnya si Jenny ini, si Carlos juga
ikut resign, dibawa sama si Jenny masuk ke perusahaan yang baru ini. Nah, mereka berdua ini tuh dari dulu itu udah mereka itu suka banget dengan cara kerja saya. Bahkan si bosnya yang district manager ini, si Jenny ini tuh beberapa kali merayu saya agar mau masuk tim keamanan ini. Gajinya lebih tinggi ya, lebih tinggi kayak beberapa dolar gitu. Nah, kan mereka berdua udah keluar. Waktu itu saya nggak, sama suamiku nggak dibolehin lah ya, untuk karena riskan kan di sini kadang orang penjahatnya itu kan bawa senjata api kayak gitu-gitu. Jadi sama suamiku nggak dibolehin, plus schedule-nya juga. Nah, terus kan si Jenny sama Carlos ini sudah satu perusahaan, sudah pindah. Mereka itu suka cerita perusahaannya itu lebih baik, mereka lebih care. Dan waktu si Carlos resign itu ngasih tahu cuma 2 orang lah yang dikasih tahu, aku sama temanku satunya yang departemen lain lah ya. Itu terus waktu hari terakhir kan tak kasih kayak card ucapan gitu, kayak ya perpisahan, terus ngucapin semoga gitu-gitulah, lebih di tempat kerja lebih sukses gini-gini. Nah, terus aku pernah diundang untuk ke tempat kerja dia, jadi ke kantornya dia. Aku masuk ke kantornya dia, aku bukan karyawan di situ loh ya, aku masuk diajakin tour gitu, lihat-lihat. Terus dia itu excited, pokoknya ngajakin aku untuk pindah ke perusahaan dia kerja sekarang. Pas dulu belum resign itu juga dia bilang gini, Lily, seandainya aku punya store sendiri, aku bakalan meng-hire kamu. Maksudnya aku bakalan meng-hire iki bahasa Indonesia nih, menjadikan kamu karyawan di tempat kerjaku gitulah ya kasarannya. Nah, beberapa bulan yang lalu itu dia pesen karena kita cuma berteman di Facebook pribadiku. Nah, terus dia pesen ke penggantinya dia. Pas aku mau pulang gitu, oh Lily, kamu udah pulang? Iya, si Carlos minta kamu mampir ke tempat kerja dia. Oke, maybe tomorrow aku mampir. Nah, keesokan harinya aku mampir tempat kerja dia. Ternyata dia pas libur. Terus oke dah, aku pesen ke anak buahnya itu, aku kenal juga. Di bawah ada 2 orang anak buahnya itu, 3 orang lah yang aku kenal. Mereka dulu pernah kerja di tempat kerjaku gitu. Terus dibawa, terus aku pesan, ya wes lah aku besok mampir lagi. Pikirku besoknya ternyata aku sibuk dan aku nggak mampir lagi. Hampir 2 bulan lah, pikirku ya udahlah aku wes aku nggak maksudnya aku ngerti si Carlos ini pengen narik aku untuk ikutan kerja di tempat kerja dia yang baru. Nah, karena sudah 2 bulan lebih kan aku nggak komunikasi sama dia. Oke lah, batinku ya mungkin dia udahlah, pikirku kita cuma kenal-kenal sebatas rekan kerja. Dia itu cowok sih ya, terus bosnya dia itu cewek. Semuanya tak pikir usianya masih di bawah aku, masih muda-muda gitulah. Nah, kemarin itu tiba-tiba pas aku nggak tahu gimana, pas aku biasanya kan ya aku kadang ke kemana gitu, kadang nggak stay di tempat kerjaku, kadang ke restroom, kadang ke stockroom. Nah, pas aku jalan itu di aisle gitu, si Jenny sama si Carlos ini, nggak tahu mereka dengan sengaja atau gimana, itu jalan ke tempat kerjaku, ke storeku. Pas di lantai kerjaku, pas aku di situ juga, hey gitu. Terus ngomong, Lily, aku mau nyariin job buat kamu. Aku sudah ngomong ke store manajernya dan dia itu suka banget sama kamu.
dan dia pengen ketemu kamu secepatnya. Bilang gitu. Wong belum ketemu kok udah cuma diceritain dia gimana aku, kerjanya gimana, orangnya gimana, kepribadiannya gimana. Terus dia itu malah cerita begini, Lila, aku lihat videomu di TikTok. Aku kan punya TikTok yang, ya TikTokku itu yang bahasa Inggris lah ya, masih baru sih, tapi isinya masak-masak. Dia lihat komen, oh aku lihat yang kamu masak ini dan suamimu masak ini. terus dia ngomong, di sini itu pokoknya bagus gini gitu. Dia itu pengen banget ngelihat aku sukses kayak Newport gitu. Dia bilang sebagai teman gitu, ya ampun, kerasa kayak segitu care-nya dia sama aku gitu loh. Ini pertama ya, jadi terus akhirnya kita tukeran nomor lah ya, dia ngasih nomornya ke aku. Orang sini itu jarang banget, apalagi sekelas dia ya kan, itu jarang banget mau ngasih nomor ke orang yang nggak benar-benar dipercaya. Dan akhirnya kita tukeran nomor, dan waktu pamitan pulang itu si Jenny itu bosnya dia itu kayak meluk aku sebelum perpisahan, dia juga. Terus akhirnya malam itu tak teks balik karena aku belum miss call dia nggak nyimpen nomorku. Terus hey ini aku, hai Amelie, Lia, aku ngomong gitu. Terus oke lah, besok kita ketemu ya untuk ngobrol kapan bisa ketemu sama bosnya dia. Terus tadi itu aku teks dia, oke, kayaknya aku bisa ketemu jam 12 atau jam 2 atau whatever time you free, aku bilang gitu. Terus jam 12 kurang 15 menit, 11.45 dia itu nelpon aku. Pas aku masih di toilet, nelpon 2 kali lah. Pertama aku masih di toilet, terus yang kedua nelpon lagi pas aku keluar toilet, terus tak angkat. Terus bilang, Lili, dia pengen gimana, kamu datang ke sini atau karena memang jejer tetanggaan gitu. Kamu datang ke sini atau kita yang aku datang juga oke. Tapi dia pengen lihat kamu di tempat kerjaku, di departemenmu gitu. Make sure it's nice. I know it's always nice, like usual, bilang gitu. Terus dia itu akhirnya aku turun ke tempat kerjaku karena restroom yang cewek kan di lantai 2. Nah kerjaku kan di main level, mall level. Nah akhirnya turun dan mereka datang, dan seperti biasa ya terus diceritain gini-gini, terus ya dikasih pokoknya ketemu gini-gini. Terus aku disuruh ngelamar online, nanti di set interview. Ya intinya gini teman-teman, aku itu ya pengen berkembang, tapi nervous juga karena secara kerjaanku yang sekarang itu schedule-nya udah fleksibel. Dan aku dapat libur pasti tiap hari Minggu aku libur. Aku bukan di sell ya, aku di bagian support team, tapi aku khusus ngurusin manly vice ya, departemen itu khusus aku yang nyuper. Jadi fleksibel, aku minta libur kapan saja oke. Aku mau masuk kapan saja oke, nggak ada masalah. Tapi minusnya tempat kerjaku itu under union. Jadi kalian harus bayar union dues, iuran union. Union itu kayak kalau di Indonesia apa ya, semacam ikatan pekerja gitu. Nah di situ kalian nggak bakal, walaupun serajin apapun kalian kerja, kalian nggak bakal dikasih increase, kecuali increase dari government. Tukila government kalau gajinya UMR lah ya, kecuali pokoknya kalau government naikin UMR dan gajimu UMR ya kamu ikut naik. Terus setelah tahun ketiga nanti baru ada kenaikan dari union kontrak itu pun nggak banyak, nggak tahu ya, aku belum pernah dapat kenaikan, jadi nggak banyak, paling setahun naik berapa, 50 sen atau berapa, nggak ada kenaikan juga. Terus kepotong ini itu, tapi plusnya itu mereka nggak pernah komplain, nggak pernah apa. Tapi gajiku ya segitu-segitu aja. Nah kalau di tempat yang
teman yang bos ini, yang si Carlos inilah ya, itu tuh aku bakalan di sales dan dapat komisi, plus aku udah dapat backingan dari dia. Maksudnya itu posisiku, aku juga bilang ke dia kemarin, kamu bisa menjamin bahwa aku nggak bakal kena PHK atau gimana-gimana? Yes. Tapi aku mikirnya gitu, nanti kalau di sales itu jarang banget dapat libur hari Minggu, plus jadwalnya atau schedule-nya itu nggak bakalan kayak aku sekarang ini. Aku kerja jam 9 sampai 5.30 tiap hari itu, kecuali ada hal-hal kayak mau ada visit atau apa, aku fleksibel. Dan aku nggak ngasir kan, aku nggak dibolehin ngasir sama perusahaan Levi's. Aku rada bingung, aku pengen mencoba hal yang baru, tapi aku juga kayak bimbang, aku gimana, bisa apa enggak. Tapi kalau aku nggak mencoba, aku nggak bakalan bisa. Kira-kira kalau menurut teman-teman itu baiknya gimana yo? Apa saya tetap akan ngelamar, tapi nggak tahu kedepannya gimana, nanti interviewnya gimana. Kalau Abikjan ya sepertinya kalau udah di backing sama beberapa orang yang posisinya lumayan berpengaruh di perusahaan itu tuh, jadi kayak chance untuk diterima itu juga besar. Terus ada apa-apa itu mereka udah kenal saya, udah ngerti saya gimana, saya itu bakal melindungi saya, defend dengan saya. But the challenge is like, dengan diri saya sendiri ini, bisa nggak ya? Saya sekarang itu sudah di zona nyaman, walau gaji UMR, plus tangan saya suka capek-capek karena celana Levi's itu berat. Tapi ya gitulah yo. Coba teman-teman komen, kasih masukan kira-kira saya harus gimana gitu loh. Oke teman-teman, tak tunggu. Dan saya masih harus ngobrol juga dengan suamiku sih oke-oke saja, tapi lihat saja bagaimana lah, nanti tak update teman-teman ya. Oke, thank you very much, see you di next vlog saya, bye.